Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 3A. Tugas ekonomi digital dengan judul Digital Entrepreneur atau Kewirausahaan Digital dengan dosen pengampu Bapak Juni Isfanto SE ME. Kelompok 4 diantaranya ada saya, Muhammad Yogi, teman saya Sri Anissa dan Bu Jumiati. Digital Entrepreneur, kewirausahaan digital. Revolusi Industri 4.0 menjadi indikator menguatnya peran teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan guna membangun digital entrepreneur. Semakin banyak orang yang menggunakan internet, semakin banyak digital entrepreneur tumbuh. Digital entrepreneur menciptakan bisnis internet dan menjual barang atau layanan secara online dengan tidak melakukan investasi secara fisik atau konvensional. Beberapa contoh bisnis digital seperti kursus online, blog, saluran YouTube, dan penggunaan berbagai perangkat teknologi digital lainnya. Keuntungan utama dari model bisnis online ini adalah tidak memerlukan investasi uang yang besar untuk memulai bisnis digital dibandingkan dengan model bisnis secara offline, seperti membuka toko offline, menyewa lapak di pasar, membeli peralatan, dan mendesain toko offline, menunggu tempat usaha, dan lain sebagainya. Peluang digital entrepreneur. Fenomena digital entrepreneurship memiliki peluang yang luas pada masa mendatang di mana beberapa perusahaan sukses berkat pemanfaatan teknologi informasi seperti Grab, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Allshop, dan lain-lain. Manfaat digital entrepreneur adalah pengusaha dapat mengelola bisnis dari mana saja dan kapan saja di dunia sepanjang memiliki akses ke internet. Dengan mobilitas semacam ini, maka berbagai manfaat lain muncul seperti satu, menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Dalam digital entrepreneur memungkinkan pengusaha untuk bekerja dari rumah sehingga memberikan lebih banyak kebebasan untuk menyesuaikan jadwal dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. 2. Waktu yang lebih fleksibel. Sebagai pengusaha digital memiliki kebebasan dalam menentukan jadwal kerja dengan lebih efisien. 3. Penghematan biaya. Dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, telepon cerdas, tab, dan tersedianya akses internet, maka akan menghemat banyak biaya dibandingkan dengan menyewa ruangan toko offline. 4. Menjangkau lebih banyak orang. Menurut situs web media sosial, lebih dari 4 miliar orang di planet ini sekarang memiliki akses ke internet, di mana hal tersebut lebih dari 50% dari populasi dunia. 5. Skalabilitas. Menskalakan bisnis berarti meningkatkan volume produksi dan penjualan tanpa meningkatkan investasi dan biaya tetap dengan proporsi yang sama. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Vanella 2018 dan Rosin, Process, Stapner, dan Pitward 2020. Selanjutnya ada faktor-faktor persiapan digital entrepreneur. Pertama, ada buat rencana keuangan. Memiliki bisnis online jauh lebih mudah daripada memiliki bisnis offline. Perlu dipertimbangkan ketika meninggalkan pasar konvensional atau pasar offline dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan bisnis. Saat ini, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, hal ini merupakan hal penting karena dapat membantu dalam mengevaluasikan dengan lebih baik posisi bisnis saat ini yang sesuai dengan pasar dan bagaimana memposisikan bisnis saat ini agar berbeda dari pesaing. Yang ketiga, pilih relung pasar yang akan dimasuki dan jenis produk yang ditawarkan, di mana relung adalah segmen dengan karakteristik dan kebutuhan khusus dalam pasar yang lebih luas. Yang keempat, mengevaluasi penawaran dan permintaan. Setelah mengetahui apa yang dilakukan adalah hal yang terbaik, maka sudah saatnya untuk memahami apakah ada permintaan untuk itu dengan menggunakan perangkat teknologi digital seperti Google atau lainnya. Yang kelima, mengikuti terus perkembangan tren pasar seperti topik-topik tertentu atau selera pasar yang sedang tren.
Perangkat digital untuk melakukan hal ini adalah Google Trend. Selanjutnya ada ciri-ciri kewirausahaan digital yang meliputi visi global, kemampuan adaptasi, kreativitas dan inovasi, jaringan yang kuat, dan manajemen waktu yang baik. Kewirausahaan digital dan tradisional memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pemasaran. Kewirausahaan tradisional menggunakan metode pemasaran konvensional, sedangkan kewirausahaan digital memanfaatkan platform online dan teknologi untuk menjangkau konsumen. Yang kedua, skala usaha. Usaha digital cenderung memiliki jangkauan yang lebih luas, seringkali tanpa batasan geografis, sementara usaha tradisional lebih terfokus pada pasar lokal. Yang ketiga ada manajemen. Kewirausahaan digital biasanya menerapkan manajemen yang lebih terstruktur dan berbasis data, sedangkan usaha tradisional seringkali mengandalkan pengalaman dan hubungan pribadi. Kesimpulan dari materi ini adalah kewirausahaan digital atau digital entrepreneur adalah proses memulai dan mengelola bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk menjangkau pasar global dengan modal yang lebih kecil dibandingkan bisnis tradisional. Karakteristik utama wirausaha digital mencakup kemampuan beradaptasi, pengelolaan platform digital, dan komunikasi efektif. Keuntungan dari model ini termasuk skalabilitas tinggi, aksesibilitas luas, dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar untuk sukses. Penting bagi wirausaha digital untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terus belajar tentang perkembangan teknologi dan strategi bisnis. Oke, terima kasih atas yang disampaikan oleh teman saya Sri Anissa dan Bu Jumiati. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, monggo untuk berkomentar di kolom komentar. Nanti dari kami kelompok 4 akan menjawab. Presentasi kami dari kelompok 4 akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.